Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik, diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah jadilah orang sabar. Jadilah orang sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah orang yang diakui oleh negara karena telah berjasa membela dan berkorban bagi negara. Tetapi firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Itu ditulis dalam Amsal 16 ayat 32. Saya bacakan ya. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seseorang yang disebut pahlawan pastinya saudaraku adalah manusia yang hebat, manusia yang luar biasa dan yang dihargai oleh negara. Tetapi yang lebih luar biasa, firman Tuhan berkata, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada orang yang lebih hebat dari seorang pahlawan, yaitu seorang yang mempunyai karakter sabar, saudaraku, atau punya kesabaran. Dalam kitab Galatia, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran adalah salah satu dari buah roh yang harus nyata dalam diri orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Nah, pada saat ini saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan kita akan belajar 3 kebenaran, khususnya dari kitab Amsal, mengapa orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Mari saudaraku ya, kita perhatikan ada 3 kebenaran. Yang pertama saudaraku, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan karena apa? Karena orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan mengatakannya. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah atau cepat marah saudaraku ya, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah saudaraku, dalam ayat ini dikatakan orang yang sabar menandakan bahwa ia adalah seorang yang bijaksana saudaraku. Dan orang yang tidak bijaksana saudaraku, atau orang yang bodoh, itu cepat sekali naik darah atau cepat sekali marah saudaraku, cepat sekali gusar. Karena itu firman Tuhan berkata saudaraku, orang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Karena orang yang sabar itu adalah orang yang bijaksana saudaraku. Mari saudara, kita menjadi orang yang bijaksana. Tandanya apa saudaraku? Sabar. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena apa? Karena orang yang sabar besar pengertiannya. Oh puji Tuhan. Nah selanjutnya dalam Amsal 14 ayat 29 firman Tuhan berkata, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, kembali lagi saudaraku ya, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bukan membesarkan pengertian atau kebijaksanaan, tapi membesarkan kebodohan orang yang cepat marah saudaraku. Jadi saudaraku, seorang yang sabar dikatakan melebihi seorang pahlawan. Kenapa saudara? Karena orang yang sabar menandakan bahwa ia adalah seorang yang besar pengertiannya, orang yang besar kepandaiannya, akal budinya, hikmatnya saudaraku. Karena itu dikatakan siapa yang sabar ya, atau orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Siapa cepat gusar, cepat tersinggung saudaraku, cepat marah, disebut kebodohan. Karena itu jangan cepat marah saudaraku ya. Jadi kalau ada yang masih cepat marah pada saat ini, bertobat. Mungkin kita seorang bapak, seorang ibu, atau siapapun juga. Karena saudaraku, orang yang sabar itu
melebihi seorang pahlawan, tetapi orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah saudaraku, kebenaran yang ketiga, kenapa orang yang sabar disebutkan melebihi seorang pahlawan? Kebenaran yang ketiga saudaraku, karena orang yang sabar dapat memadamkan, saudaraku, memadamkan perbantahan atau pertengkaran. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Pertengkaran, saudaraku, pertengkaran ya. Bisa juga itu terjadi. Nah, seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan karena ia dapat memadamkan perbantahan, saudaraku, atau juga dapat memadamkan kemarahan yang dapat menimbulkan kemarahan, pertengkaran, kekacauan, saudaraku. Jadi orang yang sabar itu dapat memadamkan perbantahan dan pastinya juga pertengkaran, saudaraku, yang bisa membuat kerusuhan, perpecahan, kepahitan, kekacauan dan sebagainya, saudaraku ya. Kalau kita tidak bisa menguasai diri dengan kemarahan, itu mendatangkan banyak hal yang negatif. Nah saudaraku, menjadi seorang pahlawan yang berjuang atau berkorban untuk negara, saudaraku, memang memerlukan perjuangan, saudaraku ya. Dan seorang pahlawan adalah seorang yang sangat penting, saudaraku, sangat dihargai, sangat diperlukan di dalam negara. Nah saudaraku, orang yang sabar itu lebih lagi diperlukan, saudaraku. Bukan hanya untuk negara ini saja, tapi untuk dunia, untuk keluarga, saudaraku ya, untuk pelayanan kita. Orang yang sabar, saudaraku, melebihi seorang pahlawan. Karena orang yang sabar, saudaraku, akan menjadi kesaksian yang indah, saudaraku, untuk membangun gereja, komunitas, keluarga. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Haleluya. Jadi kembali saudaraku, inilah 3 kebenaran mengapa orang yang sabar disebut melebihi seorang pahlawan. Karena yang pertama saudaraku, orang yang sabar adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Yang kedua, orang yang sabar itu besar pengertiannya, besar hikmatnya, saudaraku ya. Dan yang ketiga, orang yang sabar dapat memadamkan perbantahan atau pertengkaran, saudaraku, yang dapat menimbulkan kekacauan, kerusuhan, kepahitan, saudaraku, dan kehancuran. Haleluya. Amsal 16 ayat 32 saya bacakan lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, self controlnya, saudaraku, kuat, melebihi orang yang merebut kota. Amin, saudaraku ya. Mari kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang dapat menguasai diri, menguasai emosi, menguasai hawa nafsu, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami supaya kami bisa menjadi seorang yang sabar. Sebagai seorang suami, sebagai seorang pria, sebagai seorang istri, seorang wanita, seorang anak, atau siapapun kami Tuhan. Sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, karyawan, direktur, atau apa saja. Jadikan kami orang yang sabar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, jadikan kami orang yang sabar. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.